Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Rahmat Nur Latif, mahasiswa baru UIN angkatan tahun 2021-2022, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Halo Rek, kembali lagi bersama saya Rahmat Nur Latif. Di video kali ini saya akan membahas tentang 5M dan pentingnya vaksin. Apa sih itu 5M itu? Duit kah? Atau uang kah? Bukan. 5M itu ya mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, membatasi mobilitas, menjauhi kerumunan. Nah, tapi kita bahas satu persatu sih. Yang pertama tadi mencuci tangan. Nah, mencuci tangan itu nggak cuma kena air epek-epek tok, enggak. Tapi ada langkah-langkah dan ada cara-caranya. Yang pertama siapkan air ya. Yang pertama siapkan air. Air yang mengalir tapi ojo air sing dek betap kalian langsung epek-epek gitu, enggak. Siapkan air yang mengalir atau di keran lah atau wastafel. Nah, langkah-langkah pertama itu ya kalian jemai dulu atau basahi dulu tangan kalian. Nah, kalau udah ambil sabun, nah langsung gosokkan ke telapak tangan, epek-epek yang mulus ya. Terus langkah kedua nih, gosokkan pada punggung tangan. Punggung itu belakang, geger tangan ini punya geger juga. Nah, yang ketiga, gosokkan pada sela-sela tangan. Sela-sela tangan ini loh, sela-sela tangan. Sela-sela tangan. Nah, yang keempat, gosokkan pada ibu jari tangan. Jadi ini diputer nih, diputer. Nah, dua-duanya aja satu tok ya. Terus yang kelima, gosokkan kuku ujung jari ke telapak tangan. Ini ya, gampang kan. Terus kalau udah bilas, pakai air mengalir tapi bilas. Nah, kalau udah keringkan pakai tisu atau kepet no. Tapi lebih baik pakai tisu, langsung buang lagi ke tempat sampah ya. Nah, yang kedua, memakai masker. Memakai masker mungkin semua orang ya, kita keluar, kita kemana-mana itu selalu pasti ada orang, semua orang pakai masker. Tapi pakai masker ini kendalanya itu nggak enak. Kalau mungkin yang awal-awal dulu itu kita itu pengap, apalagi sekarang ditambah harus double masker. Waduh, satu masker tok udah pengap ya. Apalagi pas lagi ngantri gitu, lagi ngantri makanan atau ngantri yang lain gitu, itu kita tuh pengap, gak ada udara. Yang kalau di sepeda motor kan mungkin enak gitu, tapi kalau lagi nunggu di ruangan tertutup, kalau nggak ada udara yang semliwir gitu kan pengap toh. Tapi sekarang apalagi ditambah harus double masker. Waduh, itu tapi ya harus wajib demi keselamatan kalian semua, keselamatan kita semua, keselamatan diri kita sendiri bahkan ya. Ayo ditegakkan itu pakai masker. Keluar ketemu orang, setiap keluar rumah lah pokoknya. Setiap keluar rumah itu harus wajib, bahkan sekarang pemerintah bilang itu wajib kita memakai masker. Kalau enggak didenda rek. Aduh, masa pakai masker piro ya 5.000-an nih. Dendoe 500.000, gak gelem kan ya. Makanya harus pakai masker kalau saat ketemu orang, keluar rumah ya. Sip. Nah, yang ketiga ini menjaga jarak. Setiap kalian ngomong itu jangan depan langsung face to face gitu. Ntar apa ya, virusnya itu gampang muncrat lewat udara atau mata gitu kalau berdekatan. Nah, makanya kalau ngantri, kalau duduk itu sekarang itu ada sekat-sekatnya kan. Makanya itu kita harus
menjaga jarak lah, minimal itu 5 meter, kalau enggak ya 10 meter gitu. Aku ngomong di rumah sampai ngomong di jalan gitu. Penting jaga jarak. Jaga jarak ini penting banget. Biar apa? Biar virus itu nggak gampang gitu loh, nggak gampang masuk. Misalkan virus terbang karena jauh, virusnya capek, nah langsung mati di tengah jalan, belum sampai ke orang yang satunya ini. Jadi jaga jarak itu penting. Oke, jaga jarak. Setiap ngantri, setiap apapun itulah, setiap sholat di masjid, mungkin setiap Jumatan itu, waduh, tapi di sini tuh nggak ada yang jaga jarak. Tapi ya gimana ya, saya jaga jarak sendiri kan dikira saya yang COVID. Jadinya ya, tapi itu harus kalau kalian di tempat-tempat umum gitu, atau lagi nunggu antrian makanan, lagi nunggu antrian bank atau lagi di pasar, itu harus menjaga jarak. Kalau enggak, wah bahaya. Bisa-bisa COVID itu gampang masuk di tubuh kalian dan ngerogoti kalian, itu gampang. Makanya jaga jarak ya. Nah, yang keempat itu membatasi mobilisasi. Apa sih itu mobilisasi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mobilisasi adalah suatu gerakan atau berpindah-pindah tempat. Kayak contohnya kita dari rumah mau ke toko, ke warung, atau ke Indomaret, atau ke tempat tetangga, itu kita untuk sekarang ini kita harus membatasinya. Kalau nggak perlu banget itu udah nggak usah wis. Kalau bisa ya saat sekali keluar itu semua dapat gitu loh. Sekali mendayung 2 pulau tercapai. Nah kayak gitu yang disarankan. Kalau nggak perlu banget itu ya nggak usah. Jadi kalau misalkan keluar cuma mau ngecek kendaraan di luar gitu, aduh nggak usah wis, mending di rumah aja. Kalau nggak perlu banget itu nggak usah. Kayak kalau urgent banget gitu baru silahkan keluar. Tapi ya itu harus menerapkan 5M barusan ini, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak gitu. Pokoknya harus menerapkan itu yang dari pemerintah itu, karena itu wajib lah, hukumnya wajib ya. Yang kelima, yang terakhir ya, menghindari kerumunan. Menghindari kerumunan ini contohnya apa? Kalau di kafe atau di tempat mana itu ada gerombolan orang, atau di Indonesia mungkin populernya kalau ada orang jatuh itu berbondong-bondong untuk lihat, atau ada kecelakaan itu berbondong-bondong untuk melihat. Nah itu nggak usah wis, itu hal yang nggak perlu didatengin, karena itu bisa memicu COVID, atau bisa memicu kalian tertular COVID pada saat itu. Jadi hindarilah kerumunan, semua kerumunan ya, yang nggak perlu banget itu udah hindari aja. Boleh berkerumun, tapi harus menetapkan protokol 5 itu, memakai masker, menjaga jarak, terus mencuci tangan. Jadi kita harus safe lah, harus safety banget gitu. Jadi nggak harus kok kalian ikut kerumunan. Orang sekarang itu zamannya media kan, media sosial. Jadi kalian sambil rebahan aja udah tahu berita kerumunan tadi itu ada berita apa, itu pasti tahu. Jadi hal yang semacam itu aslinya nggak perlu didatengin. Jadi harus menghindari kerumunan apapun itu. Kalau ngantri lagi mau makan gitu ya, makan di sebuah resto, itu ramene pol, wis nggak usah, mending ke restoran atau warkop atau kafe yang menurut kalian sepi lah. Itu lebih aman guys, lebih safety lah, biar kalian gak terhindar dari COVID gitu ya. Oke, itu aja yang mungkin bisa saya sampaikan tentang 5M. Yuk kita terus laksanakan 5M itu
biar Indonesia kembali pulih lagi ya. Yang pertama tadi jangan lupa mencuci tangan, yang kedua memakai masker, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat membatasi mobilitas, yang kelima menghindari kerumunan. Ayo kita laksanakan itu semua karena itu perintah dari agama, perintah dari pemerintah, perintah dari kita sendirilah. Itu harus atau wajib. Dan kalau kalian mungkin nggak percaya COVID atau apa, mending kalian ya itulah, kalau kalian nggak percaya COVID, yang penting kalian menerapkan protokol 5M itu aja lah, karena itu peraturan pemerintah lah udah sekarang. Jadi kalian harus atau wajib hukumnya menerapkan 5M di setiap tempat dimanapun kalian berada. Bahkan kalian lagi di luar negeri, sama aja di luar negeri juga, di Malang, di rumah, di kampung atau di kampus nanti, atau setiap berpergian keluar rumah, kita harus menerapkan 5M tersebut ya. Oke, pembahasan yang kedua, pentingnya vaksinasi. Vaksinasi itu penting banget. Bahkan kalau dibilang itu, kalau kata Pak Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin, vaksin itu hukumnya wajib. Kalau nggak mau divaksin dosa ya, karena itu sangat penting. Karena itu yang hanya itu doang yang bisa menyelamatkan dunia ini biar bisa kembali pulih. Dan sekarang Indonesia lagi gempar-gemparnya atau lagi kenceng-kencengnya untuk vaksinasi massal. Mungkin di daerah-daerah, semua daerah mungkin udah ada vaksin. Dan kalau kalian belum vaksin, ayo silahkan, monggo atau vaksin. Karena gratis gratis, 2 kali gratis. Cuma mungkin ngantrinya aja yang males. Tapi sekarang kebanyakan vaksinasi itu via online daftarnya. Jadi mungkin di sana tinggal kesana aja, langsung disuntik gitu aja. Terus tinggal nunggu 10-5 menit ada kendala apa. Dan mungkin rumor-rumor vaksin itu banyak sekali, apalagi yang awal-awal itu yang katanya waduh, yang divaksin nanti bisa jadi mutan. Yang divaksin nanti jalannya mundur. Waduh, kalau emang seperti itu mungkin ya yang terlebih dahulu kan kemarin tuh Pak Presiden ya. Sekarang Pak Presiden alhamdulillah sehat-sehat saja, masih bisa memimpin masyarakat Indonesia atau bangsa ini. Jadi kan ya itu semua kalau kata dokter yang saya kenalin itu adalah orang-orang yang percaya seperti itu korban politik tahun lalu Jadi kalian nggak usah percaya hoax yang di luar sana, karena vaksin itu emang penting atau wajib biar kalian terselamat dari COVID ini. Tapi kalau dibilang COVID, terus kemarin rumornya ada yang gini, saya udah divaksin tapi kok masih kena COVID loh. Ya memang vaksin itu bukan untuk kebal kalian COVID 100%, tidak. Nah, vaksin ini itu untuk kalian biar badan kalian itu bisa gampang beradaptasi sama COVID ini. Kayak mungkin yang penyakit yang sering kita inilah, batuk biasa gak sampai tenggorokan ini, atau flu biasa sing perlu minum paracetamol wis sembuh gitu tok. Tapi kalau vaksin, aku sudah vaksin tapi masih kena COVID loh ya, memang vaksin itu gak sepenuhnya kalian terhindar dari COVID, itu enggak. Cuma kalian ya itu tadi, cuma biar badan kalian itu gampang lah atau bisa lah menerima virus baru ini. Kan kalian dari SD dari SD udah berapa kali divaksin kok, tapi kalau vaksin virus ini kok nggak mau gitu loh. Kan aneh, padahal dari SD
itu berapa kali ya, 5 kali bahkan kalau nggak salah, atau lebih atau kurang gitu, kita itu udah divaksin dari SD. Cuma sekarang ada virus baru ya harus divaksin lagi karena kan itu virus-virus lama. Sekarang ada virus baru ya harus divaksin baru, vaksinnya ya baru, banyak kok sekarang. Bahkan di di kelurahan mungkin sekarang juga udah ada vaksinasi. Bahkan di kampus kemarin, di kampus UIN Malang itu udah ada gebyar vaksin ya, biar vaksin ini meratakan lah, biar semua masyarakat Indonesia itu udah divaksin. Biar apa? Biar aman, biar kalian hidup normal seperti dulu lagi gitu loh. Kan enak kan kita hidup, bisa nongkrong semua, acara-acara semua bisa kita nonton, konser lah, kan enak gitu loh. Kalau kita udah divaksin semua, insya Allah pasti nanti langkah pemerintah selanjutnya ya hidup ke new normal. Normal ya itu kita kembali ke masa yang dulu, yang mungkin yang sekolah offline, sekolah tatap muka, kita masuk sekolah kan enak gitu loh. Kalau sekarang kan online itu waduh jenuh banget kan. Makanya ayo rek, vaksin. Yang belum vaksin silakan vaksin. Banyak kok sekarang di puskesmas, di rumah sakit, bahkan ya tadi di kampus-kampus itu udah menyelenggarakan vaksinasi massal, dan itu gratis rek, gratis. Kalian cuma modal tenaga gawe buat kesana aja loh, itu kok wangel tenan. Makanya ayo vaksin, ndak ono kok hoax kabeh itu, yang hoax semua itu, yang dibilang kalau vaksin bikin jalan kita mundur, atau bikin kita mati, atau bikin kita jadi mutan. No. Itu hoax, jangan kemakan hoax. Ayo pemuda milenial itu harus jangan mudah atau jangan gampang termakan hoax. Yo, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang 5M dan pentingnya vaksin. Ya, biar kita hidup ke new normal lagi, biar kita hidup ke zaman dulu lagi yang mungkin apapun itu nggak pakai masker. Ya, biar enak lah, biar nggak pengap. Tapi mungkin sekarang banyak orang yang udah terbiasa lah pakai masker, dan bahkan tambah ganteng kalau pakai masker kan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mahasiswa baru di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.